Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sepak bola. Tidak lama lagi, berapa hari lagi Indonesia akan menjalani perlawanannya sepak bola Piala Dunia U17. Dan di sini dikatakan respect bintang peserta Piala Dunia, salut ke Indonesia melihat kenyamanan peserta Piala Dunia. Jadi kalau dilihat ya, Indonesia apabila ditunjuk untuk menjadi tuan rumah ya, diminta untuk jadi tuan rumah. Ini kali kedua sudah nih. Sebelum ini U20 batal. Ini U17, ini jadi sudah. Jadi apabila Indonesia dilantik untuk menjadi tuan rumah, dari segi kesiapsiagaan itu saya tengok sudah cukup rapi dan juga sudah teratur. Ini adalah juga kesan daripada pelantikan ketua umum yang tepat ya, ketua umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Beliau merupakan seorang yang berjiwa besar dan juga sangat serius untuk memajukan sepak bola di Indonesia ini, sehingga kan di Kalimantan bakal akan didirikan training center. Dan untuk perlawanan Piala Dunia U17 nih, stadion yang disediakan itu cukup megah dan juga cukup mewah. Di situ dikatakan di sini semua peserta Piala Dunia ya sangat nyaman dengan keadaan di Indonesia. Jadi seperti apakah infonya? Ayo kita semak dulu video ini. Jom. Saudara, dari Piala Dunia U17, kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah stadion akan menjalani verifikasi FIFA, termasuk Jakarta International Stadium atau JIS. JIS pun terpilih ya untuk berlangsungnya perlawanan Piala Dunia U17 nih. Wah, ini peserta-peserta sudah datang nih ke Indonesia. Dikatakan di sini bintang peserta Piala Dunia salut ke Indonesia melihat kenyamanan peserta Piala Dunia. Saya yakin memang mereka akan rasa terkesan ya dengan suasana di Indonesia ya, dengan wisatanya, dengan kepelbagaian budayanya, lepas itu dengan keramahan rakyat Indonesia. Apabila ada tamu datang, mereka pasti akan terkesan, guys. Memang ini satu momen yang tidak akan dapat dilupakan nih, guys. Nah, tengok nih. Tempat-tempat yang indah sudah dipamerkan sini. Beruntung. Selamat datang kembali di channel KL News. Event sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia Under-17 datang ke Indonesia. Turnamen yang akan dilangsungkan pada 10 November hingga 2 Desember itu adalah momen spesial bagi Indonesia karena ini adalah kali pertama Indonesia menggelar turnamen dari FIFA, yang juga merupakan kali pertama Piala Dunia Under-17 digelar di Asia Tenggara. Nah ini Asia Tenggara nih di Indonesia, guys. Ini bukan mudah untuk dapat. Itu yang saya lihat, connection ya, Erick Thohir dengan pemimpin-pemimpin sepak bola di luar negara ya. Dan juga dia nih kan bekas bos Inter Milan. Ini Erick Thohir, dan dia macam mana Presiden FIFA sangat yakin dengan keupayaan Erick Thohir dan juga kemampuan Erick Thohir mengendalikan event untuk Piala Dunia nih, sehingga 2 kali itu, guys. Pertama dibatalkan, yang kedua ini yang U17 ini masih lagi FIFA yakin dan percaya terhadap Indonesia, guys. Itu satu kelebihan sebenarnya saya tengok pada Indonesia. Ayo kita lanjut. Kita tengok bintang peserta Piala Dunia salut ke Indonesia nih. Impresi yang berkesan bagi para peserta Piala Dunia dan tentu saja seluruh penggemar sepak bola di dunia. Lantas hal-hal apa saja yang dilakukan Indonesia? Kami telah rangkum beberapa hal menarik jelang digelarnya ajang Piala Dunia. Apa dilakukan oleh Indonesia? Wah, ini sambutan. Padangnya pun tengok, sistem padang rumput memang rapi ya dijaga. Ini apa? Duel 24 negara terbaik U17 akan segera dilangsungkan dalam ajang Piala Dunia di Indonesia. 24 negara tersebut kemudian dibagi menjadi 6 grup, yakni grup A hingga grup F, di mana nantinya 2 tim yang finish di 2 besar masing-masing grup bersama 4 tim peringkat 3 terbaik akan lolos ke fase gugur. Fase gugur akan dimulai dari babak 16 besar, perempat final, semifinal, hingga perebutan juara 3 dan tentu saja final.
Sebagai catatan saja, di fase gugur nantinya tidak ada babak extra time. Jika pertandingan tetap imbang sampai setelah 2 kali 45 menit, maka akan langsung digelar adu penalti untuk menentukan pemenangnya. Oh, sekarang nih tengah sibuk kan dengan perlawanan mana U23-nya, U17 ya. Semua ini Piala Dunia nih guys, yang ini lagi kualifikasi zon Asia tuh. Indonesia dijangkakan akan lolos ke peringkat seterusnya juga ya untuk kualifikasi Piala Dunia yang U23 tuh. Jadi yang ini U17. Jadi kita lihat dan ikuti bagaimana penampilan timnas Indonesia untuk U17 ini. Tapi di sini dikatakan bintang peserta Piala Dunia salut ke Indonesia melihat kenyamanan peserta Piala Dunia. Jadi memang bila datang ke Indonesia pasti tidak akan dapat dilupakan momen itu karena Indonesia nih dia ada keunikan guys. Yang pertama yang saya nampak jelas sekali dari segi keramahan orang Indonesia yang cukup ramah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Saya sendiri sudah mengalami bagaimana orang Indonesia ketika kita datang ke Indonesia tuh, diorang punya sambutan walaupun tidak pernah jumpa, tetapi dia punya rasa macam keluarga guys. Jadi itu yang saya tengok Indonesia nih. Lepas tu dari segi jumlah penduduk yang begitu ramai. Jadi pastinya stadion-stadion yang dijadikan tempat perlawanan itu pasti penuh tuh guys. Jadi tidak percuma Indonesia menjadi tuan rumah. Begitulah lebih kurang. Mari kita dengar lagi. Apa yang dilakukan oleh Indonesia? Indonesia sendiri berada di grup A, satu grup dengan Ekuador, Panama, dan juga timnas Maroko. Sedangkan di grup B ada Spanyol, Kanada, Mali, dan juga Uzbekistan. Grup C, Brazil, Iran, Kaledonia Baru, dan juga timnas Inggris. Sedangkan di grup D ada Jepang, Polandia, Argentina, dan juga Senegal. Grup E, Prancis menjadi favorit. Mereka satu grup dengan Burkina Faso, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat. Sedangkan di grup terakhir yakni grup F, Meksiko dan Jerman adalah favorit dengan Venezuela, serta Selandia Baru jadi tim underdog. Memang satu perlawanan yang sungguh menarik nih kali ini guys. U17 nih. Walaupun tidak dapat melihat U20 ya, tetapi U17 pun dia tidak mengecewakan lah, tidak menghampakan para fans ya ataupun penggemar sepak bola. Dan hadiah pada penggemar sepak bola merawat kedukaan ketika batal yang tempo hari itu guys. Erick Thohir mengundang Argentina dan juga Palestina untuk persahabatan ya, perlawanan persahabatan. Di situ Indonesia dapat pengalaman berlawan dengan ranking pertama dunia ya untuk peringkat FIFA. Jadi itu satu kelebihan dan hikmah bagi saya, itu hikmah setelah Indonesia tidak jadi tuan rumah yang U20 itu. Tapi ini confirm jadi guys. Tim-tim peserta Piala Dunia. Semua tim peserta Piala Dunia telah tiba jauh-jauh hari sebelum turnamen dimainkan pada 10 November mendatang. 10 November ya? Tiba pada Rabu minggu lalu untuk melakukan uji coba termasuk saat membantai Bayangkara U17 dengan skor telak 10-0. Sementara itu, beberapa tim memilih untuk terbang ke Bali. Sesampainya mereka tiba di Indonesia, Argentina, Meksiko, Senegal, Amerika, Jepang, dan masih banyak tim lainnya. Mereka terbang ke Bandara Ngurah Rai Bali untuk melakukan TC di Bali. Sebelum nantinya akan terbang ke venue masing-masing seperti Argentina, Jepang, Meksiko yang akan bermain di Stadion Jalak Harupat, Jawa Barat. Sementara tim Brazil yang baru saja tiba langsung menuju hotel di Jakarta untuk menginap. Mereka langsung melakukan pemusatan latihan di Jakarta karena tim ini juga akan bermain di Stadion JIS yang berada di Jakarta. Oh, dekat saja. Itu yang saya nampak di sini. Kalau dibuat event-event seumpama ini kan, secara tidak langsung di sini juga mempromosikan negara Indonesia itu dari segi pelbagai lah. Sebab Indonesia dia mempunyai keunikan tersendiri bagi saya ya. Sebab dari segi
kepelbagaian budaya, lepas tu dia punya tempat wisata yang cukup banyak ya. Banyak sebenarnya yang saya pun ada yang baru saya tahu sebenarnya tempat-tempat yang menarik di Indonesia guys. Jadi kalau setiap tempat yang ada potensi untuk dijadikan tempat wisata, di situ didirikan macam stadion ataupun untuk diadakan event, pasti akan lebih terkenal lagi Indonesia di seluruh pelosok dunia guys. Itu saya memang yakin boleh jadi macam tu guys. Ayo kita lanjut. Kalau dilihat sini dikatakan kenyamanan peserta Piala Dunia. Dan ramai yang berlomba-lomba ya mau datang ke Bali ya, latihan di Bali. Sebab Bali kan satu tempat wisata juga. Jadi sampai tempat latihan di Bali itu pun ya sudah kiranya macam penuh lah, lebih kurang begitu. Ada yang berkeinginan tapi sudah ada jadwal pada masa itu. Jadi itu yang best tuh guys. Ini kah di Bali kalau tidak silap lah. Training Center Bali laris manis. Baru saja sebut menjadi primadona bagi para peserta Piala Dunia kali ini. Kan? Banyak tim memilih untuk melakukan pemusatan latihan di lapangan milik klub Bali United yang terletak di samping pantai Gianyar Bali. Tim seperti tidak Jepang, cantik Kanada, tempatnya, Polandia, nyaman. Meksiko, Argentina, Amerika datang untuk berlatih di sana dan mengaku puas dengan kualitas lapangan serta suasana pemandangan indah yang ditawarkan karena dekat. Itu yang penting loh. Dorang di samping sukan dapat juga berlibur sekali. Memang seru lah guys. Ini sukan-sukan seumpama ini, bayangkan satu dunia menonton secara tidak langsung, dia dapat nampak suasana tu di mana. Contohlah macam main di Bali, dorang akan cari Bali itu bagaimana. Secara tidak langsung dorang akan nampak situasi suasana di Bali itu kan. Bijak. Memang ini satu keputusan yang bijak pemerintah Indonesia guys. Fasilitas stadion dan teknologi. Oke, ini menjaga kualitas dari ajang no comment, ini memang terbaik. Ini FIFA dan Indonesia bekerja sama menghadirkan fasilitas terbaik untuk para pemain dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dalam hal stadion, akan ada 4 stadion yang besar-besar nih guys. Piala Dunia kali ini. Pertama adalah G1 Jakarta International Stadium di Jakarta dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton. Kemudian Jalak Harupat di Bandung yang memiliki kapasitas 30.000 penonton, Manahan di Solo dengan kapasitas 20.000 penonton, dan Gelora Bung Tomo dengan kapasitas 45.000 penonton. Lah yang paling semua stadion ramai. Hadir dengan kualitas rumput terbaik standar FIFA. Tiap stadion menggunakan rumput hybrid, yaitu perpaduan 95% rumput alami dan 5% rumput sintetis yang telah dikelola oleh tim ahli dari FIFA untuk menjaga rumput tetap berada di kondisi terbaik meski tim ahli dari FIFA lagi mengendalikan yang padat. Ini nih rumput mahal nih guys. Itu yang kalau pemain-pemain seperti Messi ya, pemain yang label tinggi-tinggi sudah nih, dorang tengok rumput juga guys. Kalau rumput yang rasa boleh cedera, dorang tidak akan main. Jadi kalau di Indonesia ini dia sudah sedia gini, rumput yang berkualiti sudah disiap sediakan. Memang dari segi persediaan tempat tuh Indonesia betul-betul bersungguh-sungguh lah guys. Dia tidak tidak mengecewakan para pemain untuk laga Piala Dunia U17 ini. Selain hadir dengan stadion dengan kualitas rumput dan kapasitas yang oke, ada beberapa teknologi kelas dunia yang juga bakal membuat pagelaran ajang Piala Dunia ini semakin mewah. Pertama adalah VAR. Video Assistant Referee merupakan teknologi yang berfungsi untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan-keputusan krusial yang sulit. VAR ini nantinya akan digunakan di 4 stadion atau seluruh stadion, mulai dari Ini tidak boleh kau tim sudah nih. Ada WAR ini, dia boleh nampak macam mana keadaan sebenar. Sama ada, ialah tidak boleh membolos gitu. Gitulah lebih kurang. Jalak Harupat, Manahan, dan GBT. Peralatan teknologi VAR sendiri akan diboyong langsung oleh FIFA, di mana pihak Indonesia bertugas untuk menyiapkan sebuah ruangan khusus di semua stadion untuk kemudian dipasang teknologi VAR.
yang disebut dengan control room. Selain itu, setiap stadion juga harus memiliki giant screen serta akses internet yang cepat supaya bisa dengan cepat menampilkan replay dari hasil VAR. Ini kalau wasit curang senang dapat. Teknologi selanjutnya adalah teknologi garis gawang. Teknologi ini digunakan dengan tujuan untuk memberitahu wasit apakah bola sudah masuk ke gawang sepenuhnya atau belum. Teknologi ini ada begitu sejumlah kamera berkecepatan tinggi untuk memantau posisi bola terhadap garis gawang. Meski begitu, tak seperti di Piala Dunia Qatar yang memiliki cukup banyak kamera di stadion sehingga menghasilkan pola 3D yang canggih. Teknologi garis gawang ini hanya menggunakan 2 kamera berkecepatan tinggi yang sudah cukup untuk membantu wasit memastikan banyak juga alatnya nih kan guys. Selanjutnya ada canggih. sinyal. Demi meningkatkan kecepatan internet, tiap stadion dilaporkan bekerja sama dengan berbagai provider untuk memasang penguat sinyal di dalam stadion di berbagai titik. Teknologi 5G, fasilitas jaringan canggih, dan super cepat juga dihadirkan selama Piala Dunia U17 Indonesia. Mengingat konektivitas akan menjadi hal yang sangat penting baik untuk para penonton maupun media-media luar negeri yang datang untuk meliput pertandingan Piala Dunia. Memang selesa betul untuk perlawanan kali ini. Jadi kalau ditengok bagaimana persediaan yang dilakukan oleh Indonesia untuk perlawanan Piala Dunia U17 ini memang komplit ya, dan memang saya tengok Indonesia bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik ya sebagai tuan rumah. Dia pasti tidak akan mengecewakan para pemain-pemain sepak bola. Jadi ini ditonton oleh satu dunia guys. Jadi inilah ruang untuk Indonesia mempromosikan juga negaranya ya, dan juga memperkenalkan budaya Indonesia itu bagaimana. Mungkin sebelum ini ramai yang di luar sana ya tidak lagi mengetahui lebih dalam lagi tentang Indonesia. Jadi ini perlawanan sepak bola ini satu dunia akan menonton tertumpu sama Indonesia. Jadi apabila Indonesia melakukan perlawanan seperti di Bali kan, pusat latihan macam di Bali itu pun sudah secara tidak langsung mempromosikan Bali itu ke seluruh dunia. Jadi patutlah dikatakan ramai yang respect ya. Bintang peserta Piala Dunia pun salut kepada Indonesia melihat kenyamanan peserta Piala Dunia. Satu tempat yang menarik sudah terbukti ya, Indonesia tempat latihan tuh seperti Bali, lepas tu JIS ya, Jakarta International Stadium tuh yang 82.000 ramai ya. Jadi stadion pun yang tempat mereka bermain ini stadion yang kapasitasnya sangat besar. Jadi tidak rugi kalau Indonesia melakukan event seumpama ini, kerana penggemar sepak bola di Indonesia ini sangat ramai guys. Dan apa yang menariknya di sini dari segi support pemerintah dan juga kebijakan Ketua Umum PSSI ya, Pak Erick Thohir, dia cukup teliti dan juga cukup bersemangat inginkan Indonesia ini maju ke hadapan dari segi sepak bola ya. Dia mau sampai ke level dunia. Dan dia memang serius sehingga kan di Kalimantan tuh bakal akan didirikan training center. Itu yang saya nampak di media ya, tengah viral. Training center akan dibina di Kalimantan untuk supaya pemain-pemain sepak bola Indonesia ini dapat latihan berpusat dan lebih berdisiplin serta mengikut masa yang telah ditetapkan dan konsisten. Jadi memang terbaiklah dari segi persediaan yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk Piala Dunia U17 ini. Nah, jadi apapun semoga perjalanan perlawanan sepak bola ini berjalan dengan lancar, dan saya memang respect bagaimana Indonesia menyediakan tempat ini cukup baik dan juga cukup memuaskan hati ya para pemain dan juga para peserta sepak bola. Nah, jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.